Selamat pagi semuanya. Jadi di pagi hari ini kami akan mempresentasikan laporan kewirausahaan usaha kami dari kelompok 5 yaitu kelompok Yare. Sebelum itu izin memperkenalkan kami. Saya Ardiman Sandriawan Maria di Pasaribu dari Prodi Perpajakan dengan NIM 01325119119. Perkenalkan, saya Nora Orvala Faskara Mandani dari Prodi Kedokteran NIM 111251321. Perkenalkan, saya Gania Azizikrina dengan NIM 113251111 dari Prodi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Alia Zura dengan NIM 162251009 dari Prodi Rekayasa Nanoteknologi. Perkenalkan semuanya, nama saya Aziza Saida Fairuzan, biasa dipanggil dengan Nana, dengan NIM 173251146 dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Ari dengan NIM 432251108 dari Prodi K3. Next slide. Jadi di sini ada profil usaha. Yang pertama nama usaha kami itu Yare yang di bidang usaha kuliner atau food. Terus kami juga punya produk yaitu rice bowl dan juga es teh. Terus ada tagline-nya orang mukbangan Yare, yang kita tahu kalau misalnya filosofinya itu diambil dari orang yang ceria dan mengundang sejalan dengan konsep mukbang yang waktu itu viral. Jadi kami pakai konsep yang viral waktu itu sebagai tagline dari kelompok kami. Next. Terus daftar pembahasannya di sini juga kami akan ngejelasin tentang latar belakang ide usaha, bisnis model, strategi branding, pemasaran digital, evaluasi produk, hasil, dan juga refleksi dari keberlanjutan produk kami. Kemudian ada latar belakang dan ide usaha. Jadi di sini ada beberapa hal yang melatar belakangi alasan kita menjual produk ini. Nah, kenapa sih kita lebih memilih menjual produk berupa makanan daripada barang lainnya atau jasa gitu? Yang pertama karena makanan itu merupakan kebutuhan utama yang akan terus berkembang. Kemudian yang kedua, usaha makanan itu akan selalu menjanjikan karena makanan merupakan kebutuhan sehari-hari sehingga permintaan itu akan selalu ada. Kemudian untuk alasan mengapa kita memilih makanan yang praktis dan murah itu dikarenakan kesibukan masyarakat terutama mahasiswa membuat mereka lebih memilih untuk membeli makanan yang siap saji dibandingkan masak sendiri. Oleh karena itu kami memberikan solusi berupa menjual makanan siap saji yaitu ayam goreng rempah Malaysia dengan harga 15.000 per boxnya. Terus di sini juga ada bisnis model Canva. Ya, teman-teman bisa lihat di sini kalau kami udah bikin model Canva-nya, jadi teman-teman bisa baca kalau misalnya di sini ada beberapa hal yang kami jelaskan di model Canva tersebut. Next. Strategi branding dan channel distribusi. Nah, identitas merek kami itu kami menawarkan cita rasa rempah khas Malaysia dengan konsep yang ceria dan mengundang atau mukbang style. Nah, kekuatan produk kami terletak pada 3 hal, yaitu kepraktisan, harga terjangkau, dan yang terpenting rasa ayam rempah yang cocok banget di lidah orang Indonesia. Nah, channel distribusi dan penjualannya kami memanfaatkan 2 saluran, yaitu pertama, sistem pre-order. Kita membuka melalui Google Form untuk menjaga kualitas produk dan menekankan food waste. Dan yang kedua, penjualan on the spot yang dilakukan di area kampus C Universitas Airlangga. Dan catatannya, penjualan kita lebih banyak terjual melalui penjualan langsung di kampus C.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi pemasaran digital yang kami gunakan. Dalam pemasaran, kami manfaatkan dua platform utama, yaitu Instagram dan WhatsApp. Instagram kami gunakan untuk menampilkan konten visual produk seperti foto dan video karena konten visual yang menarik dapat meningkatkan minat beli serta memperkuat branding produk. Sementara itu, WhatsApp digunakan sebagai media promosi sekaligus layanan pelanggan. Melalui WhatsApp, kami melayani pemesanan, konfirmasi order, hingga pengiriman produk agar komunikasi dengan pelanggan menjadi lebih cepat dan praktis. Namun, terdapat hambatan dalam pemasaran digital yang kami hadapi, yaitu kurangnya pemanfaatan platform visual seperti Instagram secara maksimal. Selama ini, promosi masih lebih banyak mengandalkan status dan grup WhatsApp, sehingga jangkauan pasar itu menjadi sangat terbatas. Next. Kemudian pada bagian ini, saya akan menyampaikan evaluasi produk dan strategi penjualan. Hambatan utama yang kami temui pertama adalah persiapan PO yang kurang optimal, di mana informasi PO ini belum disebarkan secara maksimal sebelum hari penjualan dimulai. Kedua, dari sisi promosi, kami masih terlalu bergantung pada WhatsApp, sehingga belum mampu menjangkau potensi pasar yang lebih luas. Selain itu, penjualan es teh mengalami penurunan minat yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan musim. Berdasarkan hambatan tersebut, kami melakukan beberapa perubahan strategi. Yang pertama, yaitu kami memutuskan untuk menghentikan penjualan es teh pada penjualan berikutnya dan lebih fokus pada produk dengan minat yang lebih tinggi. Kedua, kami memperkuat fokus produk dengan menjadikan nasi ayam Malai sebagai produk inti agar branding lebih jelas. Terakhir, kami meningkatkan strategi promosi dengan merevisi poster dan mengunggahnya 2 hari sebelum PO dibuka, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan lebih luas. Oke, sekarang kita masuk ke hasil penjualan dan profitabilitas. Nah, di slide ini bisa kita lihat performa penjualan dari dua produk utama kita, yaitu rice bowl dan es teh. Nah, pertama dari rice box. Target awal kita tuh kan 42 box dan realisasinya juga 42 box. Artinya, target sudah mencapai 100% sesuai rencana tanpa selisih. Kemudian yang kedua, es teh. Target awalnya itu kan juga 42 cup, disesuaikan dengan rice box-nya. Tapi, realisasi penjualan itu kayak baru di 11 cup. Jadi untuk es teh target belum tercapai dan ini jadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Kalau kita lihat dari sisi pendapatan, target awal adalah 241.000, sedangkan realisasi pendapatan yang berhasil didapat itu sebesar 181.000. Nah, pendapatan itu berasal dari rice box yang sebesar Rp148.000 dan juga es teh yang sebesar Rp33.000. Selanjutnya kita masuk ke bagian profitabilitas. Nah, total pendapatan itu kan sebesar Rp181 dengan modal Rp130. Nah, berarti laba kotor yang diperoleh adalah Rp51.000. Nah, kesimpulannya, walaupun penjualan es teh itu belum mencapai target yaitu 42 pieces, secara keseluruhan usaha ini tetap menghasilkan keuntungan dan rice box terbukti menjadi produk yang paling konsisten dan berkontribusi besar terhadap pendapatan kita. Baik, yang terakhir ada refleksi dan strategi keberlanjutan untuk usaha kami, yaitu kesimpulannya usaha Yara berhasil diselesaikan dengan total penjualan 42 rice box. Yang kedua, strategi ganda atau PO via G-Form dan on the spot berjalan efisien, namun penjualan langsung di kampus lebih mendominasi. Yang terakhir yaitu penjualan es teh tidak sesuai ekspektasi atau gagal terjual karena cuaca yang buruk. Yaitu yang kedua ada saran dan rekomendasi atau strategi. Yang pertama, peningkatan tim lebih menekankan kerjasama dalam tim dan aktif untuk mempermudah pekerjaan. Yang kedua, peningkatan promosinya lebih gencar dalam promosi melalui Instagram untuk mencakup pasar yang lebih luas. Terakhir, fokus pasar tidak hanya terbatas dengan kampus C saja, melainkan bisa dikirim ke mana saja. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk beli usaha Yara, yaitu ayam goreng rempah Malai dan es teh. Terima kasih.